Barbarika adalah cucu Bima dan putra dari Gatotkaca. Barbarika menjadi pejuang yang pemberani setelah belajar seni perang dari ibunya. Suatu hari, Barbarika datang ke hadapan ibunya, yaitu Hidimba. Ia bertanya bagaimana cara mencapai moksa dengan cara yang singkat. Hidimba kemudian menyebutkan bahwa jika ia mati di tangan Krishna, maka ia akan segera mencapai moksa dan itu sudah pasti. Karena bakat Barbarika yang begitu luar biasa, Dewi Durga lalu memberikannya 3 anak panah khusus. Ketiga anak panah itu memiliki fungsi yang luar biasa. Ia juga mendapatkan anugerah anak panah khusus dari Dewa Agni. Barbarika sempat mengungkapkan keinginannya untuk ikut berperang di Kurukshetra pada ibunya. Ibunya lalu bertanya di pihak mana dia akan bergabung. Barbarika lalu berjanji pada ibunya bahwa dia akan bergabung di pihak yang lebih lemah. Dikatakan bahwa Barbarika begitu kuatnya sehingga menurutnya perang Mahabharata bisa berakhir dalam 1 menit saja. Pada suatu hari, Bima yang sedang menunggangi kudanya melihat di sekelilingnya. Bima merasa bahwa ada yang memantaunya. Bima menyuruh orang itu untuk keluar, dan orang itu adalah Barbarika. Bima belum mengetahui bahwa Barbarika adalah cucunya dari Gatotkaca. Karena ego, mereka masing-masing sempat terjadi pertarungan antara Bima dan Barbarika. Mereka saling menantang satu sama lain, dan baru kali ini Bima dikalahkan oleh cucunya sendiri. Melihat hal ini, Gatotkaca lalu membawa Bima ke tempat tinggalnya. Ia lalu mengobati Bima karena luka yang disebabkan oleh pertarungan itu. Gatotkaca kemudian memberitahukan Barbarika bahwa yang dia lawan adalah kakeknya. Mendengar hal tersebut, Bima langsung terbangun dan memeluk cucunya. Barbarika kemudian meminta restu dari kakeknya dan Bima merasa sangat senang dengan kehebatan cucunya yang luar biasa. Keesokan harinya, Bima memperkenalkan Barbarika kepada saudara-saudaranya. Mereka merasa senang melihat Barbarika lalu mengungkapkan keinginannya untuk berperang di Kurukshetra pada Krishna. Namun sebelum perang dimulai, Krishna bertanya kepada semua orang, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menyelesaikan perang? Bhisma menjawab bahwa itu akan memakan waktu 20 hari. Drona mengatakan akan memakan waktu 25 hari. Karna mengatakan akan memakan waktu 24 hari. Dan Arjuna mengatakan akan memakan waktu selama 28 hari. Namun Barbarika menjawab bahwa ia bisa menyelesaikan pertempuran dalam 1 menit saja. Jawaban ini sangat mengejutkan Sri Krishna. Barbarika yang telah dikaruniai 3 anak panah dan dengan bantuan anak panah itu dia bisa menyelesaikan perang sendirian di rentang waktu yang sangat singkat. Mengetahui hal ini, Krishna lalu memuji kekuatan Barbarika. Barbarika lalu menjelaskan kekuatan 3 anak panah yang ia miliki. Dengan anak panah pertama, ia bisa menandai semua benda-benda yang ingin dihancurkannya. Dengan anak panah kedua, ia bisa menandai semua benda yang ingin dia selamatkan. Dan dengan anak panah ketiga, ia mampu menghancurkan semua musuh-musuh yang ditandai dengan anak panah pertamanya. Dan menyelamatkan semua orang yang ditandai dengan anak panah keduanya. Setelah itu, Sri Krishna meminta Barbarika menunjukkan kekuatannya. Saat Barbarika mulai mengucapkan mantra dari panah itu, Sri Krishna kemudian menyembunyikan 1 daun dari pohon itu di bawah kakinya tanpa sepengetahuan Barbarika. Ketika Barbarika melepaskan anak panah pertama, panah itu menandai semua daun dari pohon dan akhirnya mulai berputar di sekitar kaki Krishna. Barbarika lalu berkata bahwa pasti ada daun di bawah kaki Krishna dan meminta Sri Krishna untuk mengangkat kakinya.
Begitu Krishna mengangkat kakinya, anak panah itu langsung melesat dan menandai daun yang tersisa. Kejadian ini membuat Sri Krishna takjub akan kekuatan fenomenal Barbarika. Krishna menyimpulkan bahwa panah-panah itu memang benar-benar sempurna. Sri Krishna juga mengakui bahwa Barbarika bisa memenangkan perang ini sendirian. Krishna bertanya kepada Barbarika pihak mana yang akan dia perjuangkan dalam perang ini. Barbarika lalu menjawabnya bahwa ia akan mendukung pihak yang lebih lemah. Dan untuk saat ini karena pasukan Pandawa lebih kecil dari Kaurawa, maka dia akan mendukung Pandawa. Sri Krishna lalu menjelaskan bahwa karena dia adalah pejuang terhebat di medan perang, pihak manakah yang dia rasa lemah maka ia akan membantunya. Jika suatu hari pihak Pandawa lebih kuat dari Kaurawa, maka ia akan berpindah menuju pihak Kaurawa. Hal ini akan membuatnya terombang-ambing di antara kedua belah pihak dan akan menghancurkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Setelah memikirkan hal ini, Sri Krishna lalu bertanya pada Barbarika, siapakah yang dianggap sebagai gurunya? Barbarika menjawab bahwa Krishna lah yang dianggap sebagai gurunya. Setelah berpikir lagi, Sri Krishna tidak membiarkan Barbarika mengikuti perang di Kurukshetra. Ia lalu meminta kepala Barbarika sebagai guru Daksina, yaitu pemberi. Mengingat perkataan ibunya bahwa dengan mati di tangan Krishna akan mencapai moksa dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, Barbarika dengan senang hati memberikan kepalanya untuk Sri Krishna. Sri Krishna lalu mengeluarkan cakra Sudarsana untuk memenggal kepala Barbarika. Namun, Gatotkaca melarangnya. Ia ingin Krishna tidak menggunakan cakra Sudarsananya untuk Barbarika. Gatotkaca menginginkan agar Barbarika sendiri yang memenggal kepalanya. Barbarika pun memenggal kepalanya menggunakan anak panahnya, dan kepalanya tepat jatuh di kaki Krishna. Karena keinginan dari Barbarika yang ingin melihat seluruh perang, ia lalu menghidupkan kembali kepala Barbarika dan menempatkan kepala Barbarika di atas gunung yang menghadap ke medan perang. Diceritakan setelah perang Bratayuda selesai, Pandawa bertanya siapakah yang menjadi penyebab kemenangan mereka dan kekalahan para Kaurawa. Krishna lalu meminta Pandawa bertanya kepada Barbarika, karena dia yang menyaksikan seluruh kejadian perang di Kurukshetra. Barbarika lalu mengatakan bahwa Krishna lah yang bertanggung jawab atas kemenangan dan kekalahan Pandawa dan Kaurawa. Barbarika hanya melihat Krishna di medan perang. Barbarika tidak melihat Arjuna membunuh Karna, tapi ia hanya melihat Krishna membunuh Krishna sendiri. Ia tidak melihat Guru Drona ataupun Bima membunuh 100 Kaurawa. Ia hanya melihat Krishna yang membunuh 100 Krishna. Semua orang yang dia lihat di medan perang adalah Krishna sendiri. Nah, sekian informasi kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam Rahayu.